Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariyanti. Saya adalah mahasiswa program studi ilmu doktor program studi doktor ilmu keperawatan pada Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang model yang sedang saya uji coba, bagaimana pemberdayaan keluarga dalam perawatan spiritual pasien kanker yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien kanker. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai keluarga pasien kanker, tentunya kita harus siap mendampingi sejak keluarga kita terdiagnosa kanker sampai dengan perawatan yang akan dijalani. Nah, pada bagian ini kami akan menyampaikan 3 bagian, yaitu 3 modul, di mana yang pertama adalah di modul pertama Bapak Ibu akan menyiapkan bagaimana pasien ataupun anggota keluarga kita yang terdiagnosa kanker dan juga keluarga itu siap untuk hidup bersama kanker. Sebagai pengantar, mungkin Bapak Ibu atau kita semua belum begitu mengenal kanker, bahwa ternyata kanker ini memang penyakit yang sering terjadi ketika sel-sel kita di dalam tubuh itu tumbuh secara abnormal. Dari yang bentuknya bagus menjadi bentuknya seperti di gambar sebelah ini. Dia tidak tegas bentuknya seperti apa, kemudian dia bisa menyebar cepat, dia tidak teratur dan membelah secara terus-menerus, secara cepat dan progresif, dan bahkan bisa menyerang di jaringan di sekitarnya ataupun ke jaringan tubuh yang lain. Nah, penyakit ini bisa menyebar ke organ lain di dalam tubuh yang disebut dengan metastasis. Ada yang tadinya kanker payudara, contohnya itu bisa menyebar ke tulang, hati, atau bahkan paru-paru. Ketika seseorang terkena kanker, dampaknya tidak hanya terjadi pada kondisi tubuh atau fisiknya saja. Hal yang sering terjadi ketika seseorang terkena kanker yang berdampak pada bio atau fisik atau tubuhnya adalah munculnya rasa nyeri, ada luka, ada rasa tidak nyaman seperti mual akibat terapi dan seterusnya. Dan ternyata tidak hanya berdampak pada tubuh saja untuk kanker ini, namun juga bisa berdampak pada psikologis pasien, pada sosial pasien dan juga spiritual. Pada dampak kanker secara psikologis, biasanya pada awal-awal pasien kanker terdiagnosa, itu perasaan hancur, sedih, dan juga marah itu bisa terjadi. Seperti pada gambar di sebelah, di sini adalah tahapan di mana mungkin ketika terjadi diagnosa kanker, ini terjadi pada pasien-pasien kanker. Dimulai dari denial atau menolak, kemudian anger atau marah, kemudian terjadi fase tawar-menawar, apakah dia akan begini terus, sementara kanker terus menyebar di dalam tubuh, itu sudah mulai terjadi bergaining atau tawar-menawar. Atau bahkan bisa terjadi depresi atau rasa tekanan batin yang sangat dalam sehingga membuat pasien tidak mau melakukan apapun dan mungkin menarik diri. Kemudian bisa terjadi fase acceptance atau penerimaan di mana pasien sudah bisa menerima bahwa hidup saat ini adalah hidupnya bersama kanker. Nah, ini adalah dampak-dampak psikologis yang bisa terjadi pada pasien kanker dan ini wajar atau normal terjadi. Tugas kita ya lagi-lagi sebagai keluarga adalah sebagai pemberi dukungan utama pada pasien kanker khususnya ketika menghadapi fase-fase berduka seperti tadi. Kemudian dampak kanker secara sosial ini yang jelas terlihat adalah karena keterbatasan tubuh, ketidakberdayaan akibat kanker ataupun terapinya, maka pasien kanker biasanya sudah tidak bisa mengikuti aktivitas sosial seperti sebelum sakit kanker. Contoh, berjamaah sholat di masjid, kemudian ikut pengajian atau arisan, atau jalan bersama teman-teman. Nah, tentunya ini akan semakin membuat pasien kanker merasa sedih dan merasa tidak memiliki teman. Kemudian dampak yang sangat penting adalah dampak secara spiritual. Spiritual adalah hubungan antara seseorang dengan Tuhannya, dengan lingkungannya. Maka ketika dampak kanker ini membuat pasien misalnya marah kepada Tuhan, bahkan tidak lagi mau
beribadah, mendekat kepada Tuhan, maka dampak secara spiritual itu sudah terjadi. Nah, yang perlu kita pahami memang untuk mendampingi pasien kanker ini, keluarga dan juga pasien kanker menganggap fase berduka atau bersedih ketika terdiagnosa penyakit kanker, maka terjadilah perubahan status kesehatan, kemudian merasa hidupnya tidak ada harapan, dan juga ancaman berpisah dengan orang yang dicintai. Fase berduka ini sebaiknya memang keluarga adalah menjadi pendukung utama pada pasien dalam melalui setiap tahapan berdukanya. Baik, selanjutnya adalah tentang contoh komunikasi pada saat kita menghadapi pasien kanker yang sedang berduka. Yang perlu ditekankan di sini, Bapak Ibu sekalian, ingat ada fase-fase tadi berduka ya, mulai dari menolak, marah, tawar-menawar, depresi, sampai dengan dia bisa menerima bahwa hidupnya sudah akan berlangsung ke depan bersama sakit kankernya. Pada masa menolak, marah, tentunya pasien akan terlihat diam mungkin, atau bahkan dia bisa mengekspresikan semua bentuk penolakan, kemarahan. Nah, pada fase ini yang penting bagi kita sebagai keluarga atau yang mendampingi pasien adalah berikan waktu untuk bisa menemani dan hadir di samping pasien tanpa memberi saran apapun. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu, bahwa ketika menemani pasien yang sedang marah atau sedang bersedih, hancur, lebur, menolak penyakitnya, kita tidak memberikan saran atau kalimat yang sebaiknya tidak dilakukan. Contoh yang sebaiknya kita hindari adalah seperti di fase menolak, jangan sampai kita bilang, oh kamu nggak boleh mikir kayak gitu, kamu tuh harus bisa menerima kalau kamu tuh sudah kanker. Ini adalah salah satu contoh kalimat yang dihindari. Atau yang sering sekali kita ucapkan, ini sangat tidak boleh diucapkan ya Bapak Ibu ataupun Mbak-mbak dan Mas sekalian. Contoh ketika lagi pasien marah, pasien sedih, sering kali orang mengucapkan kalimat sabar, semoga kamu sabar, nggak boleh kamu marah-marah seperti itu. Nah, ini merupakan kalimat yang harus sangat dihindari. Mengucapkan sabar ataupun melarang dia untuk marah, ini sangat mengganggu atau tidak nyaman bagi pasien. Kemudian apa sih kalimat yang bisa kita berikan ketika kondisi pasien sedih ataupun marah? Ya, sebenarnya ketika kita hadir saja di samping dia, kemudian kita cukup sampaikan, saya di sini, saya siap mendengarkan apa yang kamu pengen ceritakan. Nah, seperti itu saja sudah cukup Bapak Ibu. Jadi cukup kalimat bahwa kita hadir bersama dia di sini, kita temani atas apapun yang ingin dia lalui bersama kita dan kita siap menemaninya. Kemudian di fase selanjutnya ini bisa saja terjadi tawar-menawar bahwa pasien sudah mulai memilih terus aku harus bagaimana begitu. Kita bisa kembali lagi menyampaikan terus apa yang ibu atau bapak inginkan ke depan sehingga kita hanya sifatnya memberi dukungan terhadap pilihan pasien. Kemudian apa yang kita lakukan kalau terjadi fase depresi di mana dia mungkin akan sangat menarik diri ya dan terlihat sangat eh, tertekan begitu. Kalimat yang dihindari tidak boleh kita bicara tetap semangat ya, gak boleh sedih, ya itu tidak boleh. Maka kalimat yang dianjurkan adalah bagaimana kita menyimpulkan ekspresi yang terlihat pada pasien saat itu. Misalnya, saya melihat bahwa ini berat sekali untuk Anda. Nah, seperti itu lebih tepat. Kemudian yang terakhir, ketika pasien sudah menerima, maka sebaiknya kita akan mendukung setiap apa yang akan dia pilih untuk langkah selanjutnya. Bahwa kita akan terus mendampingi dia sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini adalah beberapa contoh komunikasi yang Bapak Ibu bisa lakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan. Tadi ingat, kata-kata sabar ternyata tidak diharapkan oleh pasien kanker. Baik, kemudian di sini kemudian ketika sudah diterima bahwa dia akan hidup bersama kanker, maka kita akan membantu memberi dukungan pada pasien untuk melewati
fase adaptasi dari pasien ini dengan kehidupan barunya karena sudah ada kanker yang ada pada dirinya. Maka fokus adalah dalam pendampingan ini adalah selalu hadir utuh untuk pasien. Ya, jadi bisa disarankan pasien untuk bisa mengekspresikan perasaan emosinya melalui apa? Boleh dengan menulis, boleh dengan bercerita, ataupun menggambar. Kemudian, ketika dia sudah bisa mengekspresikan emosinya, maka kita bantu dia untuk beradaptasi dengan kehidupan barunya. Misal kita bantu dengan kondisi sekarang, apa sih yang masih bisa dilakukan yang bernilai positif bagi pasien. Misal karena sudah tidak mampu sholat jamaah di masjid, maka pasien bisa tetap sholat di rumah berjamaah bersama keluarga ataupun melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang memang memberi makna bagi pasien. Tentunya dengan tidak memaksakan diri untuk beraktivitas. Jadi lakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kondisi pasien untuk saat ini. Dan yang juga perlu dilakukan adalah bagaimana pasien bisa menemukan makna baru, tujuan hidup baru dengan adanya kanker yang ada pada dirinya. Nah, ini adalah bagaimana cara mencari makna baru gitu untuk pasien yang sudah menerima kanker. Syaratnya memang sudah menerima kanker ada dalam dirinya, baru kita keluarga bisa membantu mencari makna baru bersama-sama pasien. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah membentuk makna baru. Kenapa kehilangan atau kanker ini sampai terjadi pada kita? Kemudian yang kedua, menemukan nilai tambah yang positif setelah sakit ini. Apa sih maknanya yang positif? Oh, mungkin karena sakit ini saya jadi lebih banyak di rumah, pasien dan keluarga jadi lebih banyak waktu bersama, dan hal-hal positif lainnya yang bisa kita temukan bersama pasien. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pelan-pelan merubah identitas, menata identitas diri setelah kehilangan. Contohnya mungkin tadinya sebelum sakit kanker dia adalah seorang pekerja keras, seorang pencari nafkah keluarga. Maka ketika sudah sakit, ketika tidak mampu melakukan peran-peran yang sebelumnya bisa dilakukan, maka kita bantu pasien untuk bisa menerima peran baru. Misal, walaupun pasien sudah tidak bisa bekerja mencari nafkah, setidaknya dia di rumah adalah menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga. Jadi, pasien tetap memiliki peran di dalam keluarganya. Dan ingat, berduka, penyakit kanker itu bukanlah hukuman, tetapi merupakan tantangan yang dapat dikelola bersama-sama pasien beserta keluarganya. Untuk gambar ini adalah contoh bagaimana cara mencari makna baru untuk pasien kanker sehingga dia bisa menata kembali kehidupannya bersama sakit kankernya dan juga mungkin terapi yang akan dipilihnya. Nah, kemudian tahap akhir setelah bisa menerima, kemudian membentuk makna baru dan tujuan baru dalam hidup, maka kita sebagai keluarga bisa menyarankan dalam mencari bantuan-bantuan kesehatan untuk kesembuhan yang rasional. Contoh bantuan yang rasional tentunya adalah setelah keluar dari kesedihan, kita tetap berkomunikasi atau meminta bantuan dari tim kesehatan, tentunya juga diiringi dengan dukungan keluarga yang maksimal dari semua anggota keluarga, dan tetap diberikan dukungan spiritual, bagaimana dia tetap terhubung dengan Sang Maha Pencipta, tetap berkomunikasi dengan baik kepada lingkungan, dan bisa memiliki makna dan tujuan hidupnya yang baru. Di sini memang kenapa harus mencari bantuan yang rasional dan realistis, sehingga harapannya adalah kesembuhan ataupun kondisi ataupun gejala penyakitnya tidak memperburuk keadaan dan bahkan bisa diminimalkan. Baik, itu tadi adalah untuk modul 1 dengan harapan Bapak Ibu pasien kanker ataupun keluarganya siap untuk hidup bersama kanker, mencari makna dan tujuan hidupnya yang baru dengan didampingi oleh keluarga. Selanjutnya pada modul 2, saya menekankan pada perawatan spiritual Islami bersama keluarga, tentunya dengan strategi ibadah pasien kanker. Kenapa penting spiritual, Bapak Ibu sekalian? Hasil penelitian menemukan bahwa orang yang lebih religius itu lebih sebentar dirawat di rumah sakit.
Dan tenaga kesehatan, khususnya para perawat, sebaiknya memang melibatkan keyakinan beragama pasien dalam asuhannya sehingga bisa diharapkan meningkatkan kesembuhan. Nah, di sini tentunya Bapak Ibu adalah pasien-pasien kanker yang beragama Islam yang yakin kepada Allah dengan segala ketetapannya. Maka kita meyakini bahwa setiap apapun yang menimpa seorang Muslim itu adalah dengan izin Allah. Maka kita sebaiknya yakin bahwa takdir hari ini adalah memang ketetapan dari Allah yang harus kita terima dengan segala bentuk keimanan kita. Baik, Bapak Ibu, intinya adalah kita berusaha bagi pasien kanker ataupun keluarga bisa menerima ketetapan dan ikhlas pada takdir Allah yang diberikan kepada anggota keluarga kita yang sakit, yaitu hidup bersama kanker. Nah, mengapa spiritual itu penting? Dan salah satu kegiatan spiritual itu adalah ibadah. Ibadah pada pasien sakit itu sama hukumnya seperti orang yang tidak sakit. Jadi, pada kondisi sakit, seseorang tetap diwajibkan beribadah, namun diperbolehkan beribadah sesuai kesanggupannya. Hal ini sudah ada terdapat dalam Al-Quran. Nah, ketika sakit, seorang pasien dalam kondisi seberat apapun, sholat adalah ibadah yang tetap wajib dilakukan. Dan sebaiknya memang tetap mengingat Allah melalui berzikir. Beberapa penelitian sebelumnya kami menemukan bahwa banyak pasien kanker ketika sehatnya itu sholat 5 waktu. Namun ketika dalam kondisi sakit, dirawat, itu menjadi sulit untuk sholat dan pada akhirnya tidak melakukan sholat 5 waktu. Nah, untuk bantu pasien tetap bisa beribadah walaupun dia dirawat ataupun dalam keadaan yang sangat payah, maka kami menyusun modul 2 ini. Sebelum sholat, seorang muslim itu wajib melakukan toharoh atau bersuci. Nah, barulah kemudian setelah suci tubuhnya, suci tempatnya, suci badannya, dia siap untuk melakukan sholat. Berikut adalah beberapa cara bertoharoh yang bisa kita lakukan atau kita dampingi keluarga kita yang sakit untuk bisa melakukan toharoh sebelum sholat. Prinsipnya, pada orang sakit boleh langsung melakukan tayamum jika memang tidak mampu berwudu. Entah itu karena kelemahan, tidak bisa bangun dari tempat tidur, entah itu tidak boleh terkena air, mungkin akibat eh, dampak dari terapi yaitu radiasi tidak boleh terkena air. Maka pada orang sakit boleh melakukan tayamum. Cara melakukan tayamum ini ada di gambar 2 di buku modul Bapak Ibu juga sudah kami lampirkan. Caranya yang pertama ini cukup mudah Bapak Ibu. Untuk tayamum cukup yang pertama niat tayamum untuk bersuci sebelum melaksanakan sholat. Kemudian tepukkan tangan, kedua telapak tangan pada daerah yang berdebu tapi yang bersih ya. Contohnya adalah di permukaan dinding ataupun tembok. Kemudian jika terlihat debu sangat tebal, kita boleh tiup seringan saja di kedua telapak tangan. Langsung saja usapkan pada wajah 1 kali, kemudian dilanjutkan dengan telapak tangan, kedua punggung telapak tangan dimulai dari kanan 1 kali dan telapak tangan sebelah kiri. Selesai. Bapak, Ibu, ataupun pasien sudah siap untuk melakukan sholat. Untuk sholat sendiri, memang kondisi pasien yang tidak memungkinkan untuk berdiri diperbolehkan untuk sholat sambil duduk dan sambil berbaring atau sholat dengan menggunakan isyarat. Semuanya sudah ada ditampilkan dalam gambar di modul 2. Untuk sholat, Bapak Ibu bisa lebih jelas membaca panduan pada modul 2 bahwa ketika siap untuk sholat, pada pasien yang sakit, sholat boleh dilakukan menjamak sholat. Contoh, sholat duhur dengan asar itu dilakukan dijamak pada waktu duhur. Bapak Ibu bisa menganjurkan pasien untuk sholat masing-masing hanya duhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Begitu juga dengan maghrib dan isya itu juga bisa dijamak. Sementara subuh tetap melakukan sholat subuh sendiri. Dan dalam melakukan sholat itu tidak mesti menghadap kiblat. Jika terdapat kesulitan dalam memposisikan pasien menghadap kiblat, maka sholat bisa dilakukan ke arah manapun.
mudah bukan untuk melakukan sholat pada saat sakit. Nah, diharapkan pasien kanker tetap bisa melakukan sholat walaupun kondisinya sangat lemah, minimal dengan melakukan sholat dengan isyarat melalui kedipan mata seperti pada gambar berikut. Baik, yang terakhir yang kita anjurkan selain tetap melakukan sholat, minimal pasien-pasien kanker itu bisa tetap mengingat Allah dimanapun, kapanpun. Beberapa zikir utama yang dianjurkan adalah zikir-zikir yang sangat mudah untuk dilakukan pasien kanker. Zikir memiliki adab, Bapak Ibu sekalian. Zikir bisa dibaca dengan suara yang lembut, tidak usah teriak-teriak. Kemudian menggunakan jari-jari tangan untuk menghitung jumlah zikir yang dilakukan, tidak mesti menggunakan tasbih. Kemudian dilakukan terutama pada pagi hari setelah sholat subuh dan petang setelah sholat asar. Kemudian memang diharapkan dengan adanya berzikir, hati kita akan menjadi tenang dan bisa lebih mendekatkan diri kepada Yang Kuasa. Berikut adalah zikir utama yang bisa dilakukan. Ada tahlil, tasbih, tahmid, takbir, sampai dengan istighfar. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menganjurkan pasien untuk melakukan zikir yang manapun sehingga bisa tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah beberapa eh, ibadah minimal yang bisa dilakukan oleh pasien kanker. Bisa toharoh dengan tayamum, kemudian sholat dengan berbaring, dan bisa berzikir sesuai dengan kemampuan. Baik, kita masuk ke modul ketiga, bahwa di modul ketiga ini Bapak Ibu dan juga pasien serta perawat itu bisa berlatih bagaimana ketika kita berbicara, mendengarkan pasien kanker bercerita, itu kita bisa mendengarkan dengan hati, kemudian meresponnya dengan cinta, dan merawat dengan kasih sayang. Nah, ini bisa disingkat dengan merti rasa. Kuncinya adalah mendengar efektif, Bapak Ibu. Jadi, kepada siapapun yang kita sedang ajak bicara atau yang sedang akan kita menjadi pendengar, dia mau bicara, maka kita haruslah menjadi seorang pendengar yang efektif. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri atau yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa mendengar secara efektif terhadap cerita atau sedang berbicara dengan pasien kanker. Yang pertama tentunya adalah hadir secara penuh, beri perhatian utuh dan tidak terdistraksi. Sikap tubuh yang dipertahankan adalah kontak mata. Lihat matanya pasien atau yang sedang kita ajak bicara, tidak melakukan aktivitas lain seperti scroll-scroll HP, begitu. Kemudian posisi tubuh diusahakan menghadap pembicara, jadi kita berhadapan, bisa melihat wajahnya. Dan kalau dia berbicara, kita bisa merespon pendek saja dengan kata-kata, oh ya, oke, baik, ataupun anggukan. Kemudian yang kedua, tidak boleh menghakimi. Jadi kita cukup menjadi pendengar saja, tidak boleh mengkritik, apalagi menyalahkan pasien. Kalau kita bingung mau ngomong apa, kita boleh kok cukup diam saja, begitu. Itu adalah respon yang lebih tepat dibandingkan kita bicara, tetapi itu tidak nyaman bagi pasien. Yang ketiga adalah empati, bagaimana mencoba memahami pembicara ini dari sudut pandang yang pembicara, bukan dari sudut pandang kita, begitu. Nah, empati ini bisa dilatih, tadi salah satunya kita cukup diam aja, dengerin gitu. Jadi dengan seperti itu kita berusaha memposisikan, oh iya ya, itu menurut dia, dan bagi saya mungkin itu tidak berat, tapi bagi pasien itu berat, begitu. Kemudian yang terakhir adalah memberi umpan balik yang reflektif. Jadi bisa kita hanya mengomentari kesimpulan kita terhadap perasaan yang dia ceritakan. Misalnya, jadi pas ibu lagi rasa capek ya, khawatir karena pengobatan kemo ini akan berlangsung lama, seperti itu. Nah, jadi kuncinya adalah mendengar efektif sehingga pasien akan nyaman berbicara dengan keluarga ataupun siapapun yang dia sedang ajak berbicara. Jika terjadi proses berduka, misalnya ternyata setelah dievaluasi hasil terapi masih terdapat sel kanker dan dia harus melanjutkan terapinya, maka beberapa tips berikut juga tetap dianjurkan bagi para keluarga ataupun siapapun yang hadir di samping pasien. Jadi yang pertama tetap tadi ya, hadir dengan empati, duduk sejajar, beri waktu untuk dia bicara ataupun tidak bicara, kita cukup temani saja.
dan tidak sibuk untuk memberi solusi. Cukup diam, hadir dengan empati. Kemudian lakukan tadi bagaimana cara mendengar aktif, jadi mendengar tidak boleh menyela. Kemudian memvalidasi perasaan, tidak apa-apa, ibu sedih, itu wajar sekali. Kemudian hindari kalimat yang menghibur, yang meniadakan rasa. Contoh kalimat yang dihindari, tadi kita juga sudah belajar pada modul 1, yaitu sabar ya, yang ikhlas ya, gitu. Jadi cukup bilang, saya di sini, saya temani ibu kalau ibu butuh bercerita. Kemudian menggunakan keheningan, diam pun itu sudah merupakan ekspresi dan ruang aman untuk berbagi emosi. Jadi diam hadir di samping pasien dengan memberi dukungan melalui tatapan mata ataupun sedikit sentuhan. Dan yang keenam adalah tidak boleh menghakimi dan membandingkan. Dan terakhir, tetap kita hargai bagaimana makna dari perasaan pasien dan kondisi spiritualnya. Jika pasien memang beragama Islam, maka mungkin kita bisa gunakan pendekatan sesuai dengan keyakinan dan keimanan dari pasien. Begini adalah cara yang lebih tepat dalam menemani seseorang yang sedang berduka. Untuk dukungan keluarga, tentunya Bapak Ibu sebagai keluarga itu adalah sesuatu yang utama bagi emosionalnya pasien, kemudian spiritualnya pasien. Bahwa dalam menjalani penyakit ini dia tidak sendiri, ada keluarga yang selalu berjalan di samping dia. Dukungan keluarga yang sudah Bapak Ibu lakukan, saya kira adalah di 4 bagian ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah instrumental, di mana Bapak Ibu saya yakin sudah berusaha memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari pasien, seperti makannya, minumnya, kebersihan tubuhnya, dan lain-lain. Dukungan keluarga informasional saya rasa juga sudah Bapak Ibu berikan. Buktinya pasien saat ini mau menjalani terapinya di rumah sakit. Jadi Bapak Ibu membantu pasien dalam memilih pengobatan yang akan dilalui. Kemudian dukungan spiritual, nah ini adalah menjadi PR kita bersama. Jika pasien atau anggota keluarga kita belum bisa mendekatkan diri kepada yang di atas, masih ada fase berduka yang belum selesai, maka peran kita adalah mendampingi pasien sehingga dia lebih kuat secara spiritual melalui pendampingan ibadah, menguatkan nilai dan keyakinan dan bagaimana menemukan makna baru setelah dia hidup bersama kanker. Dan tentunya dukungan emosional adalah dukungan yang terus-menerus bisa kita berikan kepada pasien, yaitu bentuk kasih sayang, empati, dan perhatian. Maka dengan adanya pasien yang didukung penuh keluarga, harapannya adalah pasien menjadi lebih meningkat dalam spiritual ataupun hidupnya menjadi lebih berkualitas. Untuk pertanyaan dan untuk diskusi, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi saya di nomor berikut ini. Begitu yang bisa saya berikan sebagai bentuk bagaimana cara kita mendukung keluarga kita yang terkena kanker. Silakan untuk lebih lanjut Bapak Ibu bisa kontak di nomor WA saya tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.